Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Akpres. Saya Alfauzan selaku tutor mata kuliah Matematika 1 yang akan menemani kalian dalam proses belajar. Pada video kali ini kita akan membahas bab tentang integral parsial, dekomposisi pecahan parsial, luas daerah, dan teorema nilai rataan. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah Matematika 1, yaitu substitusi pada integral, turunan fungsi logaritma, dan turunan fungsi eksponensial. Nah, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu teknik substitusi pada integral. Beberapa dari teman-teman yang dapat mendapatkan mata pelajaran matematika peminatan ataupun matematika tingkat lanjut tentu sudah pernah yang namanya mengerjakan integral dengan teknik ini. Cuma sekarang kita hanya akan mengulangnya kembali. Nah, teman-teman tahu bahwa dari pelajaran kita kemarin, integral dan turunan akan saling berkebalikan atau saling membatalkan. Seperti contoh, anti turunan dari suatu fungsi fx. Ini fx, ini anti turunannya, ya kan. Nah, ini anti turunan dari fungsi x atau anti turunan dari fx itu sama dengan integral dari fx dx. Jika dan hanya jika fx sama dengan turunan dari si anti turunan fx. Pokoknya integral itu hasilnya adalah anti turunannya, sementara turunan dari si anti turunan itu adalah si fx-nya. Oke. Nah, untuk mempermudah dalam teknik pengintegralan, kita punya sifat-sifat yang sudah kita pelajari kemarin ini teman-teman, yaitu ada sifat integral dari x pangkat n dx itu sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1. Lalu ada integral dari cos x yaitu sin x plus c, dan integral dari sin x itu min cos x plus c. Nah, ada sifat lagi nih yang dapat mempermudah kita dalam mengerjakan soal, yaitu kalau bentuk integralnya di dalam integral yaitu fungsi fx ditambah atau dikurang fungsi gx, itu bisa kita belah dua atau kita pecah dua teman-teman, jadi integral dari fungsi fx atau integral dari fx dx plus minus integral dari gx dx. Nah, ada sifat yang kedua yang dapat membantu kita nih teman-teman, yaitu kalau si fx-nya dikalikan dengan k atau konstanta. Nah, konstantanya bisa kita keluarkan lalu kita kalikan dengan si integral fx dx. Oke, sekarang kita punya contoh soal teman-teman. Di contoh soal ini kita diminta hitung integral dari 1 min 2 x pangkat 9 dx menggunakan teknik substitusi. Oke, pertama kita tulis soalnya dulu. Integral dari 1 min 2 x pangkat 9 dx. Nah, di sini kalau teman-teman ingin mengkalikannya sebanyak 9 kali, yaitu 1 min 2x dikali 1 min 2x selama 9 kali, itu tentu akan memakan banyak waktu. Nah, teknik substitusi ini ditemukan atau digunakan untuk mempermudah penghitungan bentuk-bentuk integral yang seperti ini yang cukup rumit. Oke, gimana caranya? Yang pertama, kita misalkan yang di dalam pangkat 9-nya ini adalah 1 min 2x. Nah, 1 min 2x kita misalkan dengan U, berarti U sama dengan 1 min 2x. Lalu kita mau menghilangkan semua elemen yang mengandung x teman-teman di sini. Jadi yang harus kita ubah selain 1 min 2x yaitu dx-nya. Nah, kita tahu bahwa turunan u terhadap x itu dinotasikan atau dalam notasi Leibniz itu du per dx. Nah, du per dx atau turunan dari u ini itu apa? Kalau diturunkan terhadap x 1 min 2x, turunannya berarti apa? Turunan dari 1 0, turunan dari min 2x apa? Min 2. Nah, ini baru du per dx ya. Sementara yang kita butuhkan adalah kita menghilangkan si dx. Maka dx itu bisa kita tulis sebagai du per min 2. Oke, karena kita sudah menemukan dx ya, sekarang kita tinggal substitusikan ke dalam si integralnya. Berarti ini bisa kita tulis sebagai integral dari u pangkat 9 dx itu sama dengan apa? Du per min 2. Atau kalau mau kita sederhanakan menjadi integral dari min setengah u pangkat 9 du. Nah, min setengah ini merupakan konstanta, berarti bisa kita keluarkan. Lalu kita kalikan dengan integral dari u pangkat 9 du. Oke, integral dari u pangkat 9 du itu berapa? Kita ingat bahwa integral dari u pangkat 9 itu sama dengan 1 per pangkatnya ditambah 1, 10. Dikalikan dengan u pangkat 9 tambah 1 berapa? 10. Jangan lupa ditambahkan dengan C. Oke, berarti ini sama dengan min
1/20 U pangkat 10 plus C. Oke, ini teman-teman hasilnya dari integral 1 min 2x pangkat 9. Nah, tapi ini belum selesai nih teman-teman. Belum selesai. Ini baru hasil dari pengintegralan terhadap U. Sementara fungsinya itu adalah integral dari suatu variabel X. Maka tinggal kita substitusikan aja nih teman-teman. U-nya itu apa? U-nya tadi itu 1 min 2x pangkat 10 plus C. Nah, kalau sudah begini berarti pengerjaannya sudah selesai teman-teman, bahwa integral dari 1 min 2x pangkat 9 dx itu sama dengan min 1/20 dikalikan dengan 1 min 2x pangkat 10 plus D. Oke. Nah, di sini ada sebuah catatan nih, bagaimana memilih substitusi. Tidak ada aturan baku yang selalu berhasil 100%, tapi pada pedomannya biasanya kita pilih substitusi UX yang turunannya juga muncul di dalam integral tersebut. Maksudnya apa? Kita pilih suatu suku untuk disubstitusikan, itu caranya kita cari suku itu yang turunannya ada di dalam si fungsi tersebut. Maksudnya gimana? Seperti contoh begini nih. Nah, kita disuruh hitung integral dari 1 sampai pi kuadrat dari cos akar X per akar X dx. Oh iya teman-teman, nih di sini kita juga punya catatan nih, batas-batas integrasi. Untuk menerapkan substitusi pada integral tentu ada dua pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama itu kita abaikan dulu batas-batasnya, hitung integralnya terlebih dahulu atau hitung anti turunannya, baru kita masukkan batas-batasnya. Nah, cara yang kedua ini agak lebih rumit. Kita bisa langsung menyubstitusi si batas-batasnya ini dengan menyesuaikan batasnya dengan yang kita misalkan sama dengan U. Oke, kita punya soal integral dengan batas bawah 1 sampai pi kuadrat dari cos akar X per akar X dx. Nah, kita pakai pendekatan yang pertama nih teman-teman, yaitu kita abaikan dulu batas-batasnya dengan menghitung integralnya menggunakan teknik substitusi. Oke. Tips aku kalau mengerjakan integral substitusi itu, teman-teman cari yang bentuknya paling rumit atau yang pangkatnya paling besar, lalu misalkan sama dengan U. Nah, di sini yang mengganggu mata kita atau sepertinya kelihatan rumit itu ada si akar X-nya, ya kan. Berarti kita bisa misalkan akar X itu sama dengan U, teman-teman. Oke, kita misalkan U sama dengan akar X. Nah, karena kita misalkan suatu variabel X berpangkat itu sebagai U, maka semua yang mengandung X itu harus diganti sehingga dia berubah menjadi U, sehingga dapat diintegralkan. Berarti tinggal kita hitung aja du per dx nya berapa. Berarti du per dx itu sama dengan 1/2 akar X. Nah, berarti sekarang tinggal kita substitusikan aja, tinggal kita pindah ruas tekanan aja teman-teman. Oke, berarti dapat kita ketahui bahwa 2 akar X du itu sama dengan dx. Oke, berarti ini dapat ditulis sebagai cos U per U dikalikan dengan 2 akar X du. Nah, di sini apakah bisa kita langsung integralkan? Tentu tidak, karena ada suatu variabel X. Cara menghilangkan variabel X ini gimana? Kita tahu bahwa U yang di bagian penyebut ini adalah akar X. Berarti tidak jadi kita misalkan nih teman-teman, kalikan dengan 2 akar X du. Nah, berarti akar X bisa kita coret menjadi integral dari 1 pi kuadrat cos U per dikalikan dengan 2 cos U du. Nah, ingat teman-teman, batas atas dan batas bawahnya ini adalah X sama dengan, ini X sama dengan 1 dan X sama dengan pi kuadrat. Jadi dengan pendekatan yang pertama kita hitung anti turunannya terlebih dahulu. Anti turunannya berarti kita hilangkan batasnya terlebih dahulu. Berarti integral dari 2 cos U du itu sama dengan, ini kan berupa konstanta, berarti konstantanya bisa kita keluarkan jadi 2 dikali integral cos U
du. Integral dari cos U itu apa? Sin U. Nah, U itu apa? U itu adalah akar X. Berarti integral dari uh, 2 cos U du ini itu sama dengan 2 sin akar X. Baru deh kita bisa masukkan ke sini teman-teman. Ya plus C teman-teman. Namun karena ini adalah integral tentu, jadi plus C ini bisa kita hilangkan. Berarti itu sama dengan 2 sin akar X. Itu kita evaluasi batasnya dari 1 sampai pi kuadrat. Berarti kita tinggal substitusikan aja batas atas dan batas bawahnya. 2 sin akar pi kuadrat dikurang 2 sin akar 1. Berarti ini sama dengan 2 sin pi dikurang 2 sin 1. Tahu ini sama dengan sin pi itu berapa nilainya? Sin pi itu nilainya adalah 1 dikurang sama 2 kali sin 1 tidak perlu dihitung ya teman-teman. Sama dengan 2 dikurang 2 sin 1 atau sama dengan 2 dikali 1 min sin. Nah, selesai teman-teman. Nah, untuk membandingkannya atau memperbanyak pilihan teman-teman dalam melakukan pendekatan pengerjaan integral substitusi dari integral tentu ini, aku bisa pakai pendekatan yang kedua nih teman-teman, yaitu langsung substitusi. Gimana tuh caranya? Pertama, itu integral 1 sampai cos akar. Nah, pertama itu kita langsung misalkan yang akar X ini sama dengan U teman-teman, oke? Misalkan akar X itu sama dengan U. Berarti du per dx itu sama dengan 1 per 2 akar X, atau dx sama dengan 2 akar X du. Nah, di sini kalau pendekatan yang kedua batasnya kita bisa langsung substitusikan nih teman-teman. Ini kan X sama dengan 1 ya, batas bawahnya X sama dengan 1. Nah, sementara X itu sama dengan U kuadrat, berarti U kuadrat itu sama dengan 1. Oke, X sama dengan pi kuadrat. Nah, sementara X itu apa? X itu adalah U kuadrat, kemudian pi kuadrat. Maka U itu sama dengan pi, dan ini juga U itu sama dengan 1. Ayo, langsung saja bisa kita substitusikan. Berarti batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya itu pi. Nah, tinggal kita substitusikan aja tadi si U-nya. Berarti cos U per akar X dikalikan 2 akar X du. Akar X bisa kita coret, lalu integral dari 1 pi 2 cos U du. Atau berarti 2 dikali sama integral dari cos U itu berapa? Integral dari cos U itu sin U. Batas atasnya berapa? Batas bawah berapa? Yaitu pi dan 1. Berarti itu sama dengan 2 dikali sin pi berapa? 1 dikurang sin 1. Nah, apakah sama jawabannya teman-teman? Nah, sama kan? Nah, kedua pendekatan ini bisa teman-teman pilih mana yang menurut teman-teman lebih mudah. Oke, sekarang kita mau ngebahas materi selanjutnya, yaitu fungsi logaritma natural. Pertama kita mau ngebahas dulu apa sih itu logaritma natural. Nah, definisi dari fungsi logaritma natural atau yang dinotasikan dengan ln didefinisikan sebagai integral dengan batas bawah 1 sampai x dari 1 per t. Nah, kalau dengan interpretasi geometris, ilustrasi dari ln x itu sama dengan seperti ini teman-teman bentuknya. Nah, kenapa integral dari 1 per t dengan batas atas x dan batas bawah 1 itu sama dengan ln x? Coba deh aku kasih atau aku minta teman-teman buat mengintegralkan
buat mengintegralkan atau menghitung integral dari 1/t dt. Coba kita hitung integral dari 1/t dt. Integral dari 1/t dt itu berarti sama dengan integral dari t pangkat min 1 dt. Nah, integral dari t pangkat min 1 dt itu sama dengan pangkatnya turun ke bawah ditambah 1, 0. Pangkatnya ditambah 1, min 1 tambah 1, terus 0, apa, min 1 ditambah 1, 0 ya kan. Berarti T pangkat 0 itu 1, 1/0. Ini merupakan bentuk tak tentu teman-teman, atau dia hasil tidak terdefinisi. Sementara kalau kita gambarkan fungsi 1/T, itu dia terdefinisi di T sama dengan 1 teman-teman. Maka dari itu para ilmuwan melakukan segala macam pembuktian sehingga menemukan formula bahwa integral dari 1/t dt atau integral dari 1/x dx itu sama dengan ln x, atau kalau kita hubungkan dengan konsep turunan menjadi turunan dari fungsi ln x itu sama dengan 1/x. Seperti itu teman-teman. Akan melanjutkan pembahasannya, yaitu fungsi logaritma natural. Untuk definisi logaritma natural sendiri yang diintegrasikan dengan ln didefinisikan sebagai ln x sama dengan integral dengan batas bawah 1 sampai x dari 1/t dt. Masalah ini dimulai dari kita ingin menghitung luas di bawah kurva dari fungsi y sama dengan 1/t ini teman-teman. Nah, di sini luasnya kan di bawah kurva ini terdefinisi, namun ketika kita hitung integralnya, integral dari 1/t dt, hasilnya akan menjadi 1/0. Nah, 1/0 ini merupakan suatu bentuk ketak terdefinisian dari si integralnya, atau dia tidak terdefinisi, sehingga para ilmuwan atau para peneliti melakukan beberapa pembuktian hingga membuktikan bahwa integral dari 1/t itu hasilnya ln x. Ln x itu sama dengan, atau bahasa gampangnya itu log x. Nah, dengan serangkaian pembuktian dapat dibuktikan bahwa 1/x itu adalah turunan dari ln x, sementara integral dari 1/x itu juga ln x. Oke. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan kurva ln x itu seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada titik teman-teman, yaitu titik e,1. Kan sudah aku mention tadi bahwa ln x itu sama dengan log x. Ln x itu sama dengan log x, sehingga ketika kita substitusikan x sama dengan maka dia akan menjadi log log itu berapa? 1. Berarti di sini kita punya sifat baru, yaitu ln itu sama dengan 1. Nah, di sini teman-teman kita uraikan sifat-sifatnya, yaitu ln 1 sama dengan 0. Kenapa ln 1 sama dengan 0? Coba, ln itu kan definisinya log x ya. Nah, kalau kita substitusikan x sama dengan 1, berarti log 1 suatu x-nya ketika kita gantikan dengan 1, maka hasil dari logaritmanya akan menjadi 0. Sama ketika kita substitusikan x sama dengan x sama dengan maka itu bentuknya akan sama dengan log log hasilnya berapa? 1. Lalu ini sama saja seperti logaritma yang mungkin teman-teman sama SMA pelajari di kelas 10, yaitu kalau di dalam si ln-nya ini itu adalah perkalian, maka bisa kita uraikan menjadi ln dari x ditambah ln dari y. Kalau pembagian jadi kurang, sementara kalau ada pangkatnya bisa dipindahkan ke depan. Nah, sekarang kita mau ngebahas, nah kan tadi aku udah mention bahwa 1/x dan ln x ini saling keterhubungan. Turunan dari ln x itu 1/x, sementara integral dari 1/x itu ln x. Nah, ini teman-teman yang aku maksud tadi, sehingga mereka itu baik ln x dan 1/x itu saling keterhubungan.
Nah, sekarang kita punya contoh soal, yaitu kita diminta tentukan turunan pertama dari fx sama dengan ln x kuadrat plus 1. Oke, di sini kita ditanya d per dx dari x kuadrat dari ln x kuadrat plus 1. Nah, pertama kita tahu bahwa fungsinya atau fx itu sama dengan ln x kuadrat plus 1. Lalu kita dapat misalkan nih teman-teman, fx itu sama dengan y, berarti ya sama dengan ln x kuadrat plus 1 dy. Nah, yang ditanya itu adalah dy per dx-nya. Nah, dy per dx itu dapat kita peroleh dengan kita turunkan si ln x kuadrat plus 1 ini dengan menggunakan aturan rantai. Bagaimana caranya? Kita misalkan u sama dengan x kuadrat plus 1 biar memudahkan perhitungan. Berarti du per dx itu sama dengan 2x. Nah, kan dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx. Kita sudah mengetahui uh, du per dx-nya berapa. Sekarang kita cari namanya dy per du-nya berapa. Kan y itu berarti sama dengan ln u, karena kita misalkan u itu sama dengan x kuadrat, berarti dy per du itu sama dengan 1 per u. Ingat teman-teman, turunan dari ln x itu 1 per x, berarti kalau kita ganti x sama dengan u, berarti turunan dari ln u itu 1 per u. Berarti tinggal kita substitusikan aja teman-teman, dy per du sama du per dx ya. Berarti d per du itu 1 per u dikalikan dengan du per dx, yaitu 2x. Nah, karena ini yang ditanya adalah dy per dx, maka kita ganti u-nya dengan bentuk awal tadi, yaitu x kuadrat plus 1. Berarti dy per dx sama dengan 1 per x kuadrat plus 1 dikalikan dengan 2x, atau dy per dx itu sama dengan 2x per x kuadrat plus 1. Atau f aksen x itu sama dengan 2x per x kuadrat plus 1. Nah, sekarang kita mau mengerjakan contoh soal yang kedua nih teman-teman. Contoh soal yang kedua itu apa soalnya? Tentukan dy per dx jika y sama dengan ln 3x. Ln akar 3x min 2, 5. Berarti kita tulis dulu soalnya. Di sini kita ketahui fungsi y sama dengan ln akar 3x min 2, 5. Dan ditanya dy per dx. Sama, kita mengerjakannya bagaimana? Dengan aturan rantai. Y sama dengan ln akar 3x min 2, 5. Apa yang kita misalkan sama dengan u, yaitu akar 3x min 2, 5 ini teman-teman. Akar 3x min 2, 5. Nah, kita menggunakan aturan rantai sebanyak 2 kali, yaitu untuk apa? Untuk mencari turunan dari turunan dari x atau dy per dx ya, dan kita mau mencari si turunan dari u atau du per dx-nya. Nah, kita misalkan nih 3x min 25 itu sama dengan apa? V. Berarti 3x min 25 sama dengan V, maka dv per dx itu sama dengan 3. Nah, kan yang ditanya du per dx, berarti du per dx itu sama dengan du per dv dikalikan dengan dv per dx. Di sini kita sudah ketahui bahwa dv per dx-nya itu sama dengan 3. Berarti sekarang kita mencari du per dv-nya, karena u itu sama dengan akar v, maka du per dv itu sama dengan 1 per 2 akar v. Berarti dapat kita substitusikan du per dv itu 1 per 2 akar v dikalikan dengan dv per dx, yaitu 3. Nah, kan ini tanya du per dx, maka v-nya tinggal kita substitusikan dengan bentuk awal, berarti 1 per 2 akar 3x min 25 dikalikan dengan 3, atau hasilnya itu 3 per 2 akar 3x min 2, 5. Nah, dari sini bisa kita substitusikan untuk mencari dy per dx. Kan dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx. Maka tinggal kita cari ini teman-teman. dy per du-nya itu berapa? dy per
dy per du itu karena kita tahu y sama dengan ln u, maka dy per du itu berarti sama dengan berapa teman-teman? 1/u. Berarti dy per du itu 1/u dikalikan dengan du per dx tadi berapa? 3/2 akar 3x min 2, 5. Karena yang ditanya dy per dx, maka u-nya tinggal kita substitusikan dengan bentuk awalnya. Bentuk awalnya itu apa? U itu sama dengan apa? Akar akar 3x min 2, 5. Berarti 1 per akar 3x min 2, 5 1 per akar 3x min 25 dikalikan dengan 3 per 2 akar 3x min 25. Karena bentuknya perkalian, maka hasilnya itu sama dengan 3 per 2 dikali akar 3x min 25 dikali akar 3x min 25 itu sama dengan apa? 3x min 25, atau akarnya hilang. Maka itu sama dengan 3 per 6x min 50. Nah, itu dia teman-teman. Selanjutnya kita mau ngebahas yang namanya teknik penurunan logaritmik, teman-teman. Nah, dari definisi teknik penurunan logaritmik adalah suatu teknik yang utamanya digunakan untuk menurunkan fungsi berpangkat, fungsi, atau bisa juga untuk mempercepat penurunan perkalian dan pembagian dua fungsi atau pembagian operasi mereka. Nah, di sini kita diberikan juga nih teman-teman langkah-langkah penurunan logaritmik suatu fungsi sama dengan fx. Di tahap pertama ini kita tahu bahwa ln y itu sama dengan ln fx, dan kita sederhanakan menggunakan sifat ln. Nah, dari bentuk penyederhanaan tersebut tinggal kita cari dia turunannya. Nah, sederhanakan sampai diperoleh 1 per y dikali dy per dx itu sama dengan gx. Maka hasil penurunan logaritmik adalah dy per dx itu sama dengan gx dikalikan dengan fx. Nah, tadi kita sudah mempelajari yang namanya fungsi logaritmik. Sekarang, fungsi logaritmik ini dapat mempermudah kita untuk menurunkan suatu fungsi berpangkat nih teman-teman, dengan namanya teknik penurunan logaritmik. Gampangnya ini kita misalkan fungsi tersebut, atau gampangnya ketika kita tahu bahwa fungsi y sama dengan fx, itu kita berikan ln di luas kanan dan luas kirinya. Kan di sini y sama dengan fx ya, berarti kita kasihkan ln aja teman-teman. Berarti ln y sama dengan ln fx. Lalu kita turunkan di masing-masing luas kanan kirinya, itu turunan dari ln y itu 1 per y. Nah, karena diturunkan terhadap x, maka jangan lupa dikalikan dengan dy per dx. Nah, di sini turunan dari ln fx itu sama dengan 1 per fx nih teman-teman. Nah, 1 per fx itu tinggal kita kalikan dengan si gx-nya aja, sehingga menjadi dy per dx itu sama dengan gx dikalikan dengan fx. Oke. Mungkin dari penjelasan agak rumit, cuma kita langsung saja ke contohnya teman-teman. Maksudnya gimana dari penjelasan aku tadi? Kita contoh punya fungsi y sama dengan sin x pangkat x kuadrat plus 1. Nah, dengan teknik penurunan logaritmik, pada tahap pertama itu kita berikan ln di luas kanan dan luas kirinya. Berarti ln y itu sama dengan ln sin x pangkat x kuadrat plus 1. Nah, setelah itu kita turunkan nih teman-teman terhadap x. Berarti d per dx dari ln y itu sama dengan d per dx dari, nah dengan sifat logaritma, maka x kuadrat plus 1 ini bisa kita pindahkan jadi x kuadrat plus 1 dikalikan dengan sin x, dikalikan dengan ln sin x. Nah, di sini tinggal kita turunkan aja teman-teman masing-masing luas turunan dari ln y dan diturunkan terhadap x, berarti 1 per y dy per dx. Lalu ditanya turunan dari x kuadrat plus 1 ln sin x, itu bisa kita gunakan aturan turunan, yaitu dengan misalkan x kuadrat plus 1 sama dengan u, dan ln sin x sama dengan v. Oke, kita kerjakan masing-masing. Berarti x kuadrat plus 1 itu u aksennya itu sama dengan 2x. Sementara
ln sin X itu V aksennya sama dengan menggunakan aturan lantai, maka turunannya menjadi 1 per sin X dikalikan dengan cos X. Atau gampang ya, kita misalkan sin X itu sama dengan A, maka V aksen itu sama dengan V aksen itu sama dengan V aksen itu sama dengan ln A dikalikan dengan A kuadrat A aksen. Berarti turunan dari berarti maaf teman-teman, saya ulang, berarti V aksen itu sama dengan D per dA dari ln A dikalikan dengan A aksen. Turunan dari ln A diturunkan terhadap A itu 1 per A. Aksennya itu berapa? Aksennya itu karena sin X diturunkan terhadap A, maka aksennya itu menjadi cos X. Berarti tinggal kita substitusikan aja teman-teman, A-nya itu sama dengan sin X, berarti 1 per sin X cos X. Atau kalau bentuk sederhana itu sama dengan cos X per sin X. Cos X per sin X itu sama dengan apa? Kotangan X. Berarti V aksen itu sama dengan kotangan X. Nah, di sini tinggal kita substitusikan aja teman-teman, U sama U aksen dan V dengan V aksen. Berarti dengan menggunakan rumus-rumus pada turunan, U aksen V 2X sebagai U aksen dikalikan dengan V, berapa V-nya? Ln sin X ditambah dengan U V aksen, U-nya berapa? X kuadrat plus 1. V aksennya berapa? V aksennya itu kotangan X sama dengan 2X dikali sin X, 2X dikali ln sin X, berarti 2X ln sin X ditambah kotangan X dikalikan dengan X kuadrat ditambah kotangan X. Nah, kan yang ditanya DY per DX, berarti tinggal kita pindah ruaskan teman-teman 1 per Y-nya ini menjadi DY per DX sama dengan 2X ln sin X ditambah X kuadrat kotangan X tambah kotangan X dikalikan dengan Y. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita mau coba soal nomor 2. Nomor 2 itu diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 3 akar 2X plus 1 per X min 5. Pertama kita tulis soalnya terlebih dahulu. Y sama dengan X kuadrat plus 3 akar 2X plus 1 per X min 5 dengan X lebih dari 5. Oke, sekarang dengan teknik berdoa logaritmik, gampang teman-teman, tinggal kita berikan ln luas kanan dan luas kirinya. Berarti ln Y sama dengan ln X kuadrat min 3 dikalikan akar 2X plus 1 per X min 5. Nah, sekarang kita dapat lihat bahwa di dalam silennya ini ada berupa perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkalian itu berarti diapain? Ditambah. Kalau pembagian diapain? Dikurang. Berarti dapat kita uraikan menjadi ln X kuadrat min 3 dikali berapa? Dikali 2X plus 1. Berarti, dikali berapa? Dikali akar 2X plus 1. Berarti ditambah ln akar 2X plus 1. Lalu dibagi berapa? Dibagi X min 5, berarti dikurang ln X min 5. Oke. Sekarang tinggal kita turunkan luas kanan dan luas kirinya teman-teman. Di D per DX dari ln Y sama dengan D per DX dari ln X kuadrat min 3 tambah ln akar 2X plus 1
dikurang len X min 5. Oke, kita turunkan turunan atau D per DX dari len Y itu 1 per Y DY per DX sama dengan uh, turunan dari len X kuadrat min 3 ditambah len akar 2X plus 1 dikurang len X min 5 itu bisa kita tulis menjadi D per DX dari len X kuadrat min 3 ditambah ditambah D per DX dari len akar 2X plus 1 dikurang D per DX dari len X min 5. Nah, tinggal kita turunkan masing-masing fungsinya. Oke, turunan dari len X kuadrat min 3 itu berarti sama dengan 1 per yang di dalam lennya apa teman-teman? X kuadrat min 3. Lalu dikalikan dengan turunan di dalam lennya, berarti turunan di dalam lennya itu 2X. Lalu turunan dari len akar 2X plus 1 berarti 1 per turunan di kok 1, maaf saya ulang. Nah, sekarang kita mencari turunan dari len akar 2X plus 1 berarti hasilnya itu sama dengan 1 per yang di dalam si lennya, 1 per yang di dalam si lennya. Di dalam lennya itu berapa? Akar 2X plus 1 dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan turunan dari akar 2X plus 1 itu berapa? Berarti turunan dari akar 2X plus 1 itu sama dengan 1 per 2 akar 2X plus 1 dikalikan dengan 2 dikurang dengan turunan dari len X min 5. Berarti 1 per yang di dalam lennya berapa? X min 5. Turunan yang di dalam lennya berapa? 1. Tinggal kita kalikan. Berarti 2X per X kuadrat min 3 ditambah 1 per akar 2X plus 1 dikalikan 1 per 2 akar 2X plus 1 dikalikan 2. Itu hasilnya berapa? 2 per 2, atau bisa kita coret menjadi 1 per ini 2-nya bisa kita coret menjadi 1 per 2X plus 1 dikurangin dengan 1 per X min 5 dikalikan dengan 1 berarti 1 per X min 5. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita menemukan hasilnya, sekarang kita tinggal kalikan saja si 1 per Y ini dengan si 2X per X kuadrat min 3 ini ditambah 1 per 2X plus 1 dikurang 1 per X min 5 kan, karena yang ditanya adalah DY per DX. Berarti DY per DX itu sama dengan 2X per X kuadrat min 3 ditambah 1 per 2X plus 1 dikurang 1 per X min 5 dikalikan dengan Y. Mau teman-teman masukkan Y-nya nggak apa-apa, mau teman-teman kerjakan dalam bentuk seperti ini juga tidak apa-apa. Oke. Setelah kita berhasil mengerjakan, kita akan melanjutkan pembahasan ke fungsi eksponensial natural. Nah, secara definisi, fungsi eksponensial natural atau yang dinotasikan sebagai EXP dinotasikan sebagai inverse dari fungsi logaritma natural, atau dia akan saling menghilangkan. Nah, seperti kita contoh, Y sama dengan XPX, itu sama dengan X sama dengan len Y, dia sifat saling keterbalikan. Nah, XPX atau bisa ditulis E pangkat X dengan E sama dengan bilangan Euler, yaitu 2,7182812 sampai seterusnya. Nah, jika Fx sama dengan E pangkat X dengan daerah asal itu real dan daerah hasil dari 0 sampai tak hingga, maka berlaku F inverse X itu sama dengan len X. Lalu kita punya sifat yang ketiga, yaitu kalau kita punya E pangkat len X itu sama dengan X untuk semua X lebih dari 0 dan len E pangkat X itu sama dengan X. Ini teman-teman salah satu sifat pentingnya. Pokoknya kalau teman-teman punya soal baik itu E pangkat len X, maka bisa teman-teman ubah menjadi X, atau kalau teman-teman punya soal len E pangkat X itu teman-teman tinggal ubah jadi X saja teman-teman. Oke.
Lalu sifat keempat, semua X dan Y elemen real dengan E pangkat X plus Y itu bisa kita tulis menjadi sama dengan E pangkat X dikalikan dengan E pangkat Y. Ini berlaku sifat eksponen. Nah, ini juga berlaku sifat eksponen. Oke. Di sini kita punya visualisasi grafiknya nih teman-teman. Di sini ada grafik yang tadi kita sudah belajar Y sama dengan ln X, dan ini ada garis Y sama dengan X, dan ini adalah grafik atau kurva untuk fungsi Y sama dengan E pangkat X. Nah, karena bentuknya seperti ini, mereka tentu akan saling menginverskan. Ya kan, ini kan fungsi Y sama dengan E pangkat X bentuknya itu cekung atas, sementara kalau cekung bawahnya itu Y sama dengan ln X. Nah, atau kebalikannya. Misalkan Y sama dengan E pangkat X, maka dengan penurunan logaritmik nih, ln Y itu sama dengan X. Nah, kok tiba-tiba bisa ln Y sama dengan X? Nih, karena kan kita punya Y sama dengan E pangkat X. Kalau dengan penurunan logaritmik, kita berikan ln di ruas kanan dan ruas kiri. Maka kan kita tahu bahwa ln itu sama dengan E pangkat log X. Nah, log sesuatu atau log X. X-nya itu apa? X-nya itu E pangkat X. Berarti kalau dia itu isinya log E pangkat X, maka bisa kita tulis sebagai X dikali log E. Log E itu berapa? Log E itu hasilnya 1. Berarti dapat kita ketahui bahwa ln Y itu sama dengan X nih. Oke. Sehingga diperoleh rumus turunan fungsi eksponensial natural. Nah, di sini teman-teman ada keunikan dari si fungsi eksponensial natural, yaitu kalau dia diturunkan ataupun diintegralkan, dia akan tetap menjadi E pangkat X. Seperti ini, turunan dari E pangkat X ya E pangkat X untuk semua X elemen bilangan real. Sementara kalau kita punya bentuk fungsi yaitu F pangkat fx, maka turunannya itu sama dengan F aksen X dikalikan dan E pangkat fx. Nah, seperti kita akan terapkan sifat tersebut di contoh soal ini. Kita punya contoh soal, kita disuruh mencari turunan dari turunan dari E pangkat 3x kuadrat plus 1 d per dx 3x kuadrat plus 1 d per dx dari E pangkat 3x kuadrat plus 1. Nah, dengan menggunakan sifat atau rumus turunan fungsi eksponensial, kita dapat menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Fx itu sama dengan apa? Fx itu sama dengan 3x kuadrat plus 1. Sementara kalau diketahui fungsinya itu E pangkat fx, maka turunannya atau d per dx dari E pangkat fx itu sama dengan F aksen X dikalikan dengan E pangkat fx. Atau dapat kita cari dulu turunannya, yaitu F aksen X, yaitu sama dengan 6x. Berarti setelah kita temukan F aksen X, tinggal kita substitusikan ya teman-teman, karena yang ditanya itu d per dx dari E pangkat 3x kuadrat plus 1, maka turunannya itu menjadi F aksen X tadi berapa? 6x dikalikan dengan F pangkat fx. F pangkat fx yaitu E pangkat 3x kuadrat plus 1. Nah, berarti dapat kita kalikan menjadi 6x dikalikan dengan E pangkat 3x kuadrat plus 1. Seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini selalu bermanfaat bagi teman-teman dalam menambah pemahaman teman-teman. Oke, sampai situ dulu pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga dapat membantu dan menambah pemahaman kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.